Bismillah. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Wa qad qulna fima sabaqa. Hada ikhwan. Dan kami telah sebutkan yang terdahulu, yakni dalam pembahasan Al-Qur'an kalamullah. Innal idafata fi qaulina, bahwa idafah penyandaran dari perkataan kami Al-Qur'anu kalamullah, ya, penyandaran kalam kepada lafzul jalal kepada Allah, hiya min idafati sifati lil mausuf. Ini termasuk dari idafah sifat kepada yang disifatkan. Naam. Fatufidu anna al-Qur'ana sifatur Rabbi subhanahu. Sehingga ini memberi faedah bahwa Al-Quran itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu takallama bihi haqiqatan bi alfadhihi wa ma'ani. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya secara hakikat, dengan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, bi sauti nafsihi, dengan suara Allah sendiri. Faman za'ama anna al-Qur'ana makhluqun minal mu'tazilah, barang siapa yang menyangka bahwa Al-Quran itu makhluk seperti yang diucapkan oleh kaum Mu'tazilah, faqad a'zama al-firyata 'ala Allah, maka sungguh dia telah membuat firyah, kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafa kalam Allahi anillahi wasfan, dan meniadakan firman Allah itu, kalamullah itu dari Allah sebagai sifat. Wa ja'alahu wasfan li makhluk, dan dia menjadikannya kalam itu sifat bagi makhluk, jadi berdiri sendiri, terpisah dari Allah. Wa kana aidan mutajannian 'ala al-lughah. Demikian pula kaum Mu'tazilah ini, mereka telah berbuat jinayah terhadap bahasa, ya, berbuat jahat, ya, melakukan pelanggaran terhadap bahasa. Falaisa fiha mutakallimun bima'na khaliq lil kalam. Sebab tidak ada yang kalau dikatakan seseorang berbicara, maknanya adalah dia menciptakan kalam itu, pembicaraan itu. Mesti itu adalah sifatnya. Ya, kalau dikatakan fulanun yatakallam, bukan berarti dikatakan dia menciptakan kalam. Naam. Maka apalagi kalau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yatakallam mata sya' haitsu sya'. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, ya, dan apa yang dibicarakan Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah Al-Quran, Taurat, Injil. Naam. Kapan Allah berkehendak, Allah berbicara, dan itu sifatnya. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Wa man za'ama anna al-Qur'ana al-mawjuda bainana, barang siapa yang menyangka bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita hikayatun an kalamillah, adalah hikayat dari firman Allah, tapi bukan firman Allah, hikayat. Ya, kama taquluhul kullabiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Kullabiyah. Sebab mereka menafikan apa ya kawan? Kenapa sampai mereka mengatakan hikayat? Apa yang mereka nafikan? Kenapa mereka menafikan sifat kalam? Mereka menetapkan ya sifat kalam bagi Allah. Tapi kenapa mereka mengatakan itu hikayah kalamillah? Pernyataan hikayah kalamillah menunjukkan mereka menetapkan kalamullah. Tapi yang mereka tetapkan apa? Kalamun nafsi qadim, la yatajazza wa la yata'addad. Lalu kenapa mereka mengatakan hikayat?
Apa yang mereka ingkari? Kullukum. Apa yang mereka ingkari? Kenapa sampai mereka mengatakan Al-Quran itu hikayah an kalamillah? Berkaitan dengan masyiah, ini sifat apa? Fi'liyah. Ma yata'allaq bi masyiati wa ikhtiyari. Itu yang mereka nafikan, mereka tiadakan. Sebab kalau dikatakan Allah itu berbicara kapan Allah berkehendak, berarti sifat Allah itu ada hubungannya dengan hawadis. Itu. Hawadis itu makhluk. Tidak mungkin pada diri Allah ada hawadis. Itu masalahnya. Sehingga mereka menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat qadimah semuanya. Tidak ada istilah sifat fi'liyah, ikhtiyariyah. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala al-fuadi dalilan. Ini ya akhwan sudah kita jelaskan dahulu. Coba di murajaah. Au annahu ibaratun anhu, ataukah mengatakan ibarah kama taquluhu al-asy'ariyah, sebagaimana yang dikatakan Asy'ari. Dan ibarah ini lebih jahat daripada hikayah. Kalau ibarah hanya mengungkapkan dengan makna, berbeda dengan hikayah. Faqad qala binisfi qaulil Mu'tazilah, mereka ini telah berpendapat setengah perkataannya Mu'tazilah. Haitsu farraqa bainal alfaz wal ma'ani, karena mereka membedakan antara lafaz dan makna. Faja'ala al alfaz makhluqatan, sehingga mereka menjadikan lafaznya apa? Makhluk. Ya. Kalau Mu'tazilah apa ya kawan? Semuanya makhluk, selesai. Ya. Iya kan? Kalamullah makhluk, selesai. Lafaznya, hurufnya, maknanya, semuanya makhluk. Tak basa-basi dengan kesesatannya. Tapi kalau kullabiyah dengan Asy'ariyah, ya, maknanya kalamullah. Tapi lafaznya makhluk. Paham ya, ikhwan? Wal ma'ani, adapun maknanya ibaratun anis sifatil qadimah. Itu merupakan ungkapan dari sifat zatiyah, sifat yang qadimah, yaitu sifatul kalam. Ya, sehingga apa yang didengarkan oleh Musa berupa suara, huruf, itu bukan suara Allah, tapi ungkapan dari suara Allah yang qadim. Ya. Nah, kita nggak perlu ulang lagi pembahasan ini ya kawan. Jelas ya kawan ya. Kalau mau diulang silahkan di murajaah kembali yang dulu. Hikayah demikian pula. Ya, maka dibedakan antara lafaz dan makna. Lafaz mereka katakan makhluk. Suara, ya, huruf, lafaz itu makhluk. Yang didengarkan Musa itu makhluk. Tapi maknanya yang terkandung padanya itu kalamullah. Itu. Ya. Kama annahu dhahan nasara. Ya. Sebagaimana dia telah menyaingi Nasara. Jadi mirip seperti perkataannya orang-orang Nasara. Fi qaulihim, terhadap perkataan mereka, bihululil lahud fin nasut. Allahud, ya, hululul lahud fin nasut. Lahud wan nasut. Ya, kata orang Nasara, telah bertempat lahud itu dari ilah, sifat ilahiyah. Ya. Dalam hal ini al-kalimah, ya, kalimat, kata-kata, firman, finnasut, pada manusia.
wa huwa jasadu Isa alaihissalam. Ya, pada jasadnya Isa alaihissalam. Itu walaupun Isa itu manusia, tapi punya sifat-sifat ilahiyah begitu loh. Anaknya Allah, mereka jadikan ibnullah. Idh qala bihululil ma'ani allati hiya sifatul qadimah. Ya, di mana mereka kaum Asy'ariyah dan Kullabiyah, mereka pun berpendapat menempati makna-makna yang itu merupakan sifat qadimah fi hadhil alfazil makhluqah. Makna-makna sifat qadimah itu menempati lafaz-lafaz yang makhluk. Faja'alal alfadha nasutan laha. Maka dia menjadikan lafaz itu ya sebagai nasut, yakni makhluk. Ya. Nah, nasut bagi ma'ani, sedangkan ma'ani itu adalah lahud gitu. Maka dari sisi ini mereka mirip dengan pernyataan kaum Nasara. Wallahu a'lamu bis-shawab.